Pernah kepikiran nggak sih kalau tubuh Anda itu sebenarnya ya nonstop ngobrol sama dunia di sekitar, tapi tanpa ngomong sepatah kata pun? Mhm. Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas sumber-sumber yang Anda kasih yang ngebahas dunia sinyal kimia tak kasat mata yang kita semua pancarkan. Betul. Dan ini bukan metafora loh, ini beneran terjadi. Ada lapisan komunikasi biokimia yang jalan terus di bawah sadar kita. Kita akan masuk ke dalam apa yang namanya volatilom, awan kimia pribadi kita, dan gimana ini bisa ngungkapin semuanya, mulai dari kesehatan, emosi, sampai cara kita nyambung sama orang lain. Dan mungkin ini jauh lebih fundamental daripada kata-kata yang kita ucapkan. Oke, untuk mulai, ada satu cerita nyata yang luar biasa dari sumber ini. Benar-benar bikin kaget. Kisah Daisy ya. Daisy ini mulai bertingkah aneh banget di dekat Claire. Anehnya itu persisten ya, bukan cuma sekali dua kali. Persis. Anjing ini terus-terusan nyenggol dan natap dadanya dengan cara yang nggak biasa sama sekali. Bukan kayak cari perhatian biasa. Dia gigih banget, sampai Claire-nya sendiri merasa terganggu. Tepat. Singkat cerita, ya karena Daisy nggak mau berhenti, Claire akhirnya ke dokter. Dan ternyata anjing itu, dia mendeteksi sesuatu yang teknologi saat itu aja belum tentu bisa nemuin. Kanker payudara. Kanker payudara di stadium yang sangat-sangat awal. Daisy anjingnya itu beneran nyelamatin nyawanya. Oke, coba kita bedah dari sisi sainsnya. Apa sih sebenarnya yang diendus sama Daisy? Nah, itu dia pertanyaannya. Yang dia deteksi itu adalah apa yang kita sebut senyawa organik volatil, atau VOCs. Ini tuh jejak-jejak kimia mikroskopis yang dilepaskan sama semua proses metabolisme di tubuh kita. Oke. Sel sehat punya aroma sendiri. Nah, sel yang sakit, kayak sel kanker, metabolismenya kan kacau tuh. Jadi dia ngelepasin jejak kimia yang khas dan beda banget. Jadi intinya penyakit itu punya baunya sendiri, dan Iya, hidung anjing bisa nangkep itu. tepat sekali. Sumber yang Anda bagikan ini ngenalin istilah yang keren banget, volatolome. Volatolome. Anggap aja ini kayak gabungan genom sama mikrobioma Anda, tapi dalam bentuk awan aroma. Ini kumpulan unik dari semua senyawa volatil yang Anda pancarkan. Tiap orang punya volatolomenya sendiri. Jadi kayak, Sidik jari kimia. Oke. Sidik jari kimia. Tapi seberapa stabil sih itu kalau misalnya saya baru makan durian atau habis lari maraton, apa sidik jari saya ini bakal berubah total? Terus anjing kayak Daisy jadi nggak bisa ngenalin sinyal penyakitnya lagi dong? pertanyaan bagus banget. Volatolome itu dinamis, jelas. Apa yang Anda makan, tingkat stres, aktivitas fisik, itu semua pasti ngubah komposisinya untuk sementara. Mm-mm. Tapi, ada sinyal-sinyal dasar semacam baseline yang cenderung stabil dan itu yang mencerminkan kondisi kesehatan jangka panjang Anda. Anjing-anjing ini dilatih untuk ngabain gangguan kayak bau makanan dan fokus ke anomali bau yang persisten, yang nunjukin ada penyakit. Paham? Dan yang lebih menarik lagi, volatolome kita itu bukan cuma produk dari sel kita sendiri. Loh, terus dari mana? Sumber ini ngejelasin kalau sebagian besar aroma unik kita itu justru diproduksi sama triliunan mikroba yang hidup di kulit kita. Serius? Iya. Mereka ini kayak pabrik kimia kecil yang makan keringat dan minyak kita, terus hasilnya mereka ngeluarin senyawa-senyawa volatil yang jadi bagian dari aroma khas kita. Wow, jadi kita ini semacam planet berjalan buat ekosistem lain, dan bau kita itu hasil kerja mereka. Dan cerita Daisy ini bukan satu-satunya kan? Ini bukan anomali. Jauh dari anomali, fenomena ini udah jadi pemicu gelombang penelitian baru. Ada anjing yang dilatih buat deteksi penyakit Parkinson cuma dengan ngendus kaos yang dipakai seseorang. Parkinson, gimana caranya? Ternyata, Parkinson itu ngubah komposisi sebum minyak di kulit yang kemudian ngubah volatomel orang itu dengan cara yang bisa dideteksi. Di sumber ini juga ada contoh yang lebih gila lagi. Studi di Gambia. Peneliti di sana minta anak untuk pakai sepasang kaos kaki semalaman. Paginya, kaos kakinya dikumpulin terus dikasih ke anjing-anjing yang udah dilatih khusus buat ngendus malaria. Dan hasilnya, spektakuler. Anjing-anjing itu berhasil ngidentifikasi anak yang terinfeksi malaria dengan akurasi sekitar 70%. 70% itu tinggi banget loh. Tapi bagian yang paling mencengangkan bukan itu. Mereka bisa deteksi infeksi malaria yang ringan banget, yang bahkan nggak kedeteksi sama tes diagnostik cepat yang biasa dipakai di lapangan. Wah, Bayangin aja implikasinya buat deteksi dini penyakit di daerah terpencil.
Ini luar biasa, tapi ini juga jadi bikin ada satu pertanyaan evolusioner yang agak aneh ya, yang diangkat juga di sumber ini. Oke. Kalau aroma tubuh kita bisa sepenting dan seinformatif ini, kenapa kita juga berevolusi buat ngeluarin bau yang, ya terus terang aja, nggak sedap? Bau badan yang malah bikin orang lain ngejauh. Bukan itu kontraintuitif? Nah, itu paradoks yang menarik banget. Peneliti Rob Dunn yang dikutip di sumber Anda, ngajuin sebuah teori yang ngubah cara kita mandang bau badan. Gimana tuh? Kemungkinan besar, bakteri yang ngehasilin bau nggak sedap itu punya fungsi lain yang justru sangat bermanfaat buat kita. Bau badan itu sebenarnya cuma efek samping yang nggak enaknya aja. Tunggu. Maksudnya, bau badan yang selama ini kita coba ilangin mati-matian pakai deodoran dan sabun antibakteri itu sebenarnya efek samping dari sesuatu yang baik buat kita. Bisa dibilang gitu. Ini beneran ngubah cara saya ngeliat deodoran. Jadi selama ini kita justru ngelujutin senjata tubuh kita sendiri. Tepat. Ini contoh sempurna dari kompleksitas biologi. Apa yang kita anggap kekurangan, seringkali punya fungsi tersembunyi yang vital. Contohnya, beberapa bakteri dominan di ketiak kita yang jadi biang kerok bau badan, ternyata juga ngehasilin semacam antibiotik alami. Antibiotik alami? Iya, senyawa ini terbukti bantu ngelawan patogen berbahaya lain kayak Staphylococcus aureus. Jadi, bau badan yang kita alami itu mungkin biaya yang harus kita bayar buat dapat perlindungan mikroskopis itu. Luar biasa. Jadi saya harus minta maaf nih sama orang-orang di gym kemarin. Saya nggak bau, saya cuma lagi ngaktifin sistem pertahanan. Bisa aja. Tapi serius, ini ngubah segalanya. Artinya, pas kita mensterilkan diri, kita nggak cuma ngilangin bau, tapi juga ngeganggu ekosistem pertahanan kita, dan mungkin ngebungkam sinyal-sinyal kimia penting lainnya. Betul. Dan sinyal-sinyal ini bisa sangat personal. Sumber Anda nyorot fenomena yang mungkin pernah Anda alami. Gimana aroma alami pasangan Anda yang buat orang lain mungkin biasa aja atau aneh, bisa kerasa begitu menenangkan dan nyenangin buat Anda. Iya benar. Ini bukan sekedar kebiasaan. Ini bukti kuat kalau kita mungkin berkomunikasi di level kimiawi. Kita secara intuitif ngebaca volatolome orang lain dan ngerasain kecocokan biologis. Ngebaca volatolome, ini bawa saya ke bagian lain dari sumber ini yang jujur aja awalnya kedengeran kayak fiksi ilmiah buat saya. Yang mana tuh? Tentang seorang ahli kimia atmosfer, Jonathan Williams, yang riset di stadion sepak bola di Eropa. Misinya awalnya sama sekali nggak ada hubungannya sama manusia. Oh iya, dia kan cuma mau ngukur emisi karbon dioksida dari kerumunan besar. Dia bawa sensor udara yang sensitif banget ke sebuah pertandingan, ngarepnya sih bisa metain pola napas puluhan ribu orang. Dan iya, tentu aja dia nemuin lonjakan CO2 pas penonton sorak-sorak, tapi dia nemuin sesuatu yang jauh lebih aneh. Sensornya juga deteksi lonjakan berbagai senyawa kimia lain di udara. Yang waktunya itu spesifik banget dan berkorelasi langsung sama momen-momen krusial di pertandingan. Persis. Misalnya, senyawa, namanya isopren, yang biasanya nyambung sama ketegangan otot, itu melonjak tajam pas momen tegang kayak tendangan penalti. Oke. Terus, pas tim tuan rumah nyetak gol kemenangan di menit-menit akhir, sensornya deteksi ledakan senyawa-senyawa lain yang beda lagi. Tunggu sebentar, saya mau paham ini benar-benar. Jadi, emosi kolektif satu stadion, rasa tegang puluhan ribu orang, rasa gembira yang meledak, itu beneran punya jejak kimia yang bisa diukur di udara. Kelihatannya begitu. Emosi kita beneran nguap gitu ke lingkungan sekitar. Seberapa kuat buktinya? Mungkin itu cuma kebetulan aja. Misalnya, orang napasnya jadi lebih cepat pas tegang. Valid. Dan peneliti juga mikirin hal yang sama. Tentu, pola napas berubah. Tapi yang mereka deteksi bukan cuma perubahan volume udara, tapi perubahan komposisi kimianya. Oh, komposisinya. Iya, senyawa-senyawa spesifik yang dilepasin ini nggak bisa dijelasin cuma dengan napas yang lebih cepat. Ini nunjukin kalau keadaan emosional kita secara fisiologis ngubah apa yang kita hembuskan dan lepasin dari kulit kita. Emosi itu bukan cuma di kepala, tapi punya komponen kimia yang kita pancarkan. Sumber ini bikin analogi yang bagus. Katanya ini mirip kayak cara tumbuhan komunikasi. Pas satu pohon diserang hama, dia ngeluarin senyawa volatil ke udara buat ngasih tahu pohon-pohon di sekitarnya, biar mereka siap-siap. Jadi kita ini juga bagian dari semacam jaring info kimia raksasa yang nggak kelihatan. Itulah implikasinya. Kita terus-terusan ngirim dan nerima sinyal tanpa sadar. Gila. Dan ini bawa kita ke konsep feromon yang sering disalahpahami. Kita harus hati-hati banget di sini. Karena banyak banget pseudoscience di luar sana. Oke. Sumber ini jelas banget bilang,
Nggak ada yang namanya ramuan cinta dalam botol yang bisa Anda beli. Tapi sangat mungkin kita ngeluarin sinyal-sinyal kimia halus yang berhubungan dengan perubahan hormonal kita. Misalnya pas wanita ovulasi, atau pas orang lagi stres berat, yang secara bawah sadar bisa ngaruh ke persepsi dan interaksi kita sama orang lain. Ini bukan sihir, ini biokimia komunikasi. Biokimia komunikasi. Ini jadi bikin saya mikir tentang gimana kita, ya terutama di dunia modern, begitu terobsesi buat membersihkan diri dari sinyal-sinyal ini. Kita pakai parfum, pakai sabun antibakteri, tapi ternyata kata bersih itu sendiri punya makna yang jauh lebih dalam di sumber ini kan? Betul sekali. Terutama pas kita ngomongin pemulihan dari kecanduan, bisa dijelasin lebih lanjut? Tentu, transisinya pas banget. Di dunia medis, bersih atau clean itu seringnya berarti steril, bebas kuman. Tapi di sebuah klinik rehabilitasi kecanduan namanya Treehouse Recovery yang dibahas di sini, para pasien pakai kata bersih buat ngegambarin sesuatu yang jauh lebih holistik. Bukan cuma bersih dari narkotika ya, tapi lebih ke membangun lagi seluruh hidup mereka. Tepat sekali. Buat mereka, bersih itu artinya ngebangun lagi kepercayaan, hubungan, dan martabat diri. Justin McMillan, pendiri program ini, sadar kalau akar dari banyak kasus kecanduan, terutama pada pria, itu isolasi sosial yang ekstrim. Rasa terputus dari komunitas. Iya, jadi programnya nggak cuma fokus ke abstinensi, tapi ke membangun kembali koneksi yang hilang. Dan cara mereka ngelakuinnya menarik banget. Bukan cuma lewat terapi bicara. Justru sangat fisik. Programnya banyak pakai aktivitas fisik berat yang butuh kerjasama dan sentuhan. Latihan bela diri Brazil, angkat beban tim, sesi latihan intens yang maksa pesertanya buat saling bergantung, saling dukung secara fisik. Untuk membangun kembali kepercayaan mendasar pada orang lain. Persis. Proses inilah yang bantu mereka jadi bersih dalam arti yang sesungguhnya. Ini menarik banget. Jadi koneksi fisik di klinik itu bukan cuma soal psikologis, tapi juga biokimia. Apa sentuhan fisik itu juga micu pertukaran sinyal kimia atau mikrobioma yang tadi kita bahas, yang mungkin bantu proses pemulihan mereka? Itu pertanyaan kuncinya. Meskipun sumber ini nggak secara eksplisit ngukur volatolome para pasien, kita bisa hubungin titik-titiknya berdasarkan sains. Peneliti kayak Tiffany Field, yang juga dikutip di sini, udah ngebuktiin selama puluhan tahun kalau sentuhan fisik platonis, Sentuhan platonis itu kayak gimana? kayak tepukan di punggung, jabat tangan, atau rangkulan, itu punya manfaat kesehatan fisiologis yang nyata. Contohnya, Sentuhan itu terbukti bisa nurunin tekanan darah, nurunin level hormon stres kayak kortisol, dan bahkan ngerekin sistem imun dengan ningkatin sel pembunuh alami. wow, Jadi, ya sangat masuk akal kalau kontak fisik yang intens dan positif di Treehouse Recovery itu gak cuma ngebangun ikatan emosional, tapi juga micu rentetan biokimia yang bantu nyembuhin tubuh dan otak dari trauma kecanduan. dan saat mereka berinteraksi fisik, mereka juga bertukar mikrobioma. Betul. Yang bisa jadi ikut berperan dalam menstabilkan kembali sistem biologis mereka. Jadi kalau kita rangkai semuanya ya, mulai dari anjing yang bisa nyium penyakit dari awan kimia kita, bau badan sebagai bagian sistem pertahanan, emosi yang nyebar di udara, sampai manfaat sentuhan fisik dalam penyembuhan, semua ini nunjuk ke satu kesimpulan besar. Apa tuh? Tubuh kita ini nggak dirancang buat hidup dalam isolasi yang steril. Justru sebaliknya. Kesehatan kita, baik fisik maupun mental, kelihatannya sangat bergantung dan diperkuat oleh koneksi. Ini benar-benar nantang gagasan modern kita soal kebersihan. Iya juga ya. Kita terobsesi buat mensterilkan lingkungan kita, tangan kita, kulit kita, seolah-olah semua mikroba dan sinyal alami itu musuh. Tapi mungkin kesehatan yang sejati itu nggak datang dari ngebangun tembok penghalang yang lebih tinggi dan tebal. Dari pembahasan kita jelas banget kalau tubuh kita itu pemancar kimia yang canggih banget dan terus-terusan ngobrol. Volatolome kita bisa ngasih sinyal soal penyakit, nyerminin emosi kita, dan mainin peran krusial dalam cara kita nyambung satu sama lain. Ini bahasa sunyi yang terus kita gunakan, sadar atau enggak. Betul. Dan kalau kita hubungkan ini ke gambaran yang lebih besar, ini ngubah cara kita mandang diri sendiri dalam ekosistem. Mungkin kesehatan sejati itu datang dari memelihara hubungan kita, baik secara kimiawi, mikroba, maupun fisik, dengan dunia dan orang-orang di sekitar kita. Bukan dari isolasi. Tapi dari interaksi yang kaya dan otentik. Tepat, kita mungkin perlu mendefinisikan ulang apa artinya menjadi bersih dan sehat.
Ini ninggalin sebuah pemikiran yang cukup provokatif nih buat Anda renungkan. Jadi, saat berikutnya Anda pakai sabun antibakteri atau nyemprotin parfum yang kuat banget buat nutupin aroma alami Anda, coba deh berhenti sejenak dan pikirin. Percakapan tak terlihat apa yang mungkin sedang Anda bungkam, dan koneksi tak terduga apa yang mungkin Anda lewatkan.